Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Terima kasih banyak untuk semua penonton channel ini. Yang belum subscribe, yuk buruan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bukan sembarang mantan, episode 10. Kanaya perlahan terbangun ketika merasakan ada tangan hangat yang tengah mengusap-ngusap kepalanya. Setelah membuka mata, hal pertama yang ia lihat adalah wajah teduh suaminya. "Good morning sayang," sapa Ramdan lembut. Kanaya tampak tersenyum tipis membalas sapaan suaminya. Wanita yang mengenakan piyama dengan motif Hello Kitty itu perlahan beranjak bangun. Dahinya lantas mengernyit ketika mendapati sudah ada sarapan di meja nakasnya. "Kamu memangnya nggak capek, Mas? Kok pagi-pagi begini udah nyiapin sarapan aja buat aku?" tanya Kanaya. "Cuma nyiapin roti sama coklat hangat, nggak akan bikin aku kecapean kok sayang. Lagian rasa capekku juga udah hilang. Kamu gimana kondisinya? Udah enak kan? Hari ini kamu libur dulu, nggak usah berangkat ke kantor. Tadi aku udah telepon Haitsam untuk menghandle pekerjaanmu." Mendengar nama mantan kekasihnya disebut, hati Kanaya tiba-tiba terasa nyeri. Meski bibirnya berucap ingin melupakan dan merelakan Haitsam, tetapi di dalam hatinya, Haitsam tetaplah cinta pertama yang sangat sulit untuk ia campakkan. Meski di sampingnya kini telah hadir seorang suami yang nyaris sempurna seperti Ramdan, akan tetapi Kanaya masih belum bisa membalas perasaan Ramdan sepenuhnya. "Terus kamu juga nggak ngantor hari ini?" Kanaya balik bertanya. "Aku rencananya balik ke Jakarta nanti sore. Pagi sama siang ini aku ingin fokus merawat kamu." Ramdan beralih meraih nampan di meja nakas. Ia lalu mengambil segelas coklat hangat untuk istrinya. "Diminum dulu, mumpung masih hangat," ucap Ramdan kemudian. "Aku ke kamar mandi sebentar, Mas. Taruh lagi aja coklat hangatnya, nanti aku akan minum sendiri," sahut Kanaya. Wanita itu meminta izin untuk cuci muka dan buang air kecil terlebih dahulu. Sekembalinya dari toilet, Kanaya mendapati sang suami tengah sibuk mengutak-atik ponsel. Begitu tahu Kanaya kembali, Ramdan memilih untuk meletakkan ponselnya di atas kasur, kemudian menyambut kedatangan Kanaya dengan senyum simpulnya. "Duduk sini sayang, coklat hangatnya diminum dulu," ucap Ramdan sambil menepuk-nepuk bahanya. Ia lalu meraih segelas coklat hangat yang sebelumnya ia letakkan di meja nakas. Dengan malu-malu, Kanaya bergerak menghampiri Ramdan dan duduk di atas pangkuan pria tersebut. Sebenarnya, ia merasa kurang nyaman dengan posisi duduk seperti ini. Namun, mau menolak permintaan dari suaminya juga rasanya tidak mungkin. Kanaya mulai menikmati coklat hangat buatan suaminya. Ramdan tampak membelai-belai helaian rambutnya dengan penuh kasih. Gelas berisi coklat hangat itu Kanaya berikan kepada Ramdan setelah dirinya menghabiskan separuh dari coklat hangat tersebut. Ramdan meletakkan kembali gelas itu di meja nakas. Ia lalu menatap Kanaya dengan tatapan memuja. Kemudian, kecupan mesra ia daratkan pada bibir istrinya. Kanaya hanya sanggup mematung. Ia sama sekali tak ada niatan untuk membalas ciuman suaminya. Justru Kanaya merasa aneh dengan diri dan juga pikirannya saat ini. Ia malah membayangkan wajah tampan sang mantan. Kanaya refleks menyentuh bagian bibirnya. Kemudian beralih menatap Ramdan yang detik ini tengah menyunggingkan senyum manis untuknya. "Kamu itu meski baru bangun tidur, tapi tetap kelihatan cantik ya. Aku kok mendadak pengen punya anak perempuan sih. Aku yakin kalau kita punya anak perempuan, pasti cantiknya akan sama seperti kamu." Tak ada angin, tak ada hujan. Ramdan tiba-tiba membahas masalah anak.
sebuah bahasan yang sudah lama sekali tidak mereka bahas. Kira-kira untuk sekarang, apakah kamu udah siap punya anak dari aku, Nay? Kita kan udah nikah 5 tahun, dan kamu juga udah gak kuliah lagi. Jadi menurutku sekaranglah waktu yang tepat untuk merencanakan program memiliki anak. Lanjut Ramdan. Kanaya memilih untuk turun dari pangkuan suaminya dengan ekspresi wajah dingin. Ia sebenarnya paling malas membahas masalah ini, karena dirinya merasa belum siap untuk memberikan Ramdan seorang anak. Kok wajahmu mendadak kusut begitu? Kamu merasa keberatan dengan bahasan ini? Kau masih belum siap hamil anakku ya, Nay? Tebak Ramdan. Aku memang belum siap, Mas. Kan sekarang aku punya tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan ayahmu. Kalau aku hamil, aku mana bisa fokus bekerja? Belum lagi nanti setelah melahirkan. Aku pastinya akan cuti lama. Kanaya mencoba mengelabui Ramdan dengan alasan klasiknya. Nay, kamu gak perlu khawatir memikirkan perusahaan ayah. Kita punya Haitham yang benar-benar bisa diandalkan. Selama kamu hamil dan melahirkan nanti, kita bisa mengandalkan Haitham untuk mengelola perusahaan ayah. Aku yakin Haitham bisa mengatasi semuanya. Sahut Ramdan yang tengah berusaha meyakinkan Kanaya. Tapi aku pengennya anak kita nanti aku yang ngasuh, Mas. Kalau kamu pengen aku hamil, ya itu artinya aku harus resign. Sementara hal itu nggak mungkin terjadi kan? Ayah Hari udah ngasih kepercayaan ke aku untuk mengurus perusahaannya. Aku nggak boleh seenaknya dong, Mas. Kanaya sangat yakin, pasti Ramdan akan lebih memilih menunda memiliki anak daripada membiarkan dirinya resign dari perusahaan sang ayah. Jadi kamu harus resign dulu baru kamu bersedia untuk hamil? Oke. Ayo kita diskusikan hal ini sama ayah. Aku tahu, ayah memang sangat membutuhkan peranmu di perusahaan. Tapi beliau sepertinya nggak akan nolak kalau kamu meminta resign karena ingin fokus hamil. Kamu habisin dulu sarapannya, lalu setelah itu kamu mandi ya. Habis itu kita ke tempat ayah. Kita coba meminta izin, kira-kira kamu boleh resign nggak dari kantor? Kalau alasannya karena kamu ingin program hamil, aku rasa ayah setuju-setuju aja dengan rencana kita. Bukan jawaban seperti itu yang Kanaya harapkan. Yang Kanaya ingin, Ramdan akan kembali menunda memiliki anak karena lelaki itu tidak bisa membiarkan dirinya mengundurkan diri dari perusahaan sang ayah. Namun, nyatanya Ramdan justru setuju-setuju saja jika Kanaya benar ingin resign agar bisa fokus melakukan program kehamilan. Kini wanita itu merasa risau dan bingung karena terjebak dengan permainannya sendiri. Ramdan tengah menunggu Kanaya selesai mandi sembari menonton televisi di ruang tengah. Tiba-tiba ponselnya berdering nyaring pertanda ada panggilan masuk. Ramdan lalu memeriksa handphonenya. Ia merasa agak ragu untuk menerima panggilan tersebut karena yang sedang menghubunginya adalah nomor asing. Mas, itu HP-mu bunyi mulu loh. Gak diangkat, Mas. Dari siapa memangnya? Tanya Kanaya yang baru saja bergabung. Nomor baru, Nay. Siapa ya kira-kira? Diangkat aja. Siapa tahu orang penting, Mas. Saran Kanaya. Tak banyak bantahan. Ramdan memilih untuk menuruti saran istrinya. Ya, halo. Dengan Ramdan Eka Wira, Anda ada waktu? Bisakah kita bertemu sebentar? Terdengar suara seorang wanita yang sama sekali tidak Ramdan kenali. Mohon maaf, Anda siapa ya? Saya adalah orang yang akan memberitahu Anda tentang kebenaran yang selama 5 tahun ini belum terungkap. Ini tentang Rania, mantan kekasih Anda. Ramdan sama sekali tidak mengenali si penelpon, dan ia pun juga tidak mengerti mengapa si penelpon tersebut tiba-tiba mengungkit masa lalunya. Apa yang ingin Anda bicarakan?
Tanya Ramdan lebih lanjut. Intinya, Rania sama sekali tidak bersalah. Dia hanya korban dari kelicikan seseorang. Anda akan sangat menyesal kalau Anda tidak bersedia memenuhi undangan saya. Anda harus tahu tentang hubungan sebenarnya antara Rania dan Dewa seperti apa. Mereka tidak seperti yang Anda pikirkan dan tuduhkan. Ramdan masih sangat ingat siapa lelaki bernama Dewa tersebut. Lelaki yang telah lancang merampas Rania darinya. Ramdan sama sekali tidak mengerti kenapa ada orang asing yang tiba-tiba ingin membahas kembali skandal hubungan Rania dan Dewa. Padahal saat ini Ramdan sudah benar-benar bisa move on dari Rania. Sebenarnya ia merasa malas kalau harus berurusan lagi dengan orang-orang di masa lalunya. Namun, tak bisa dipungkiri, Ramdan merasa penasaran kira-kira apa yang akan disampaikan oleh penelepon misterius tersebut tentang Rania. Oke, saya bersedia menemui Anda. Nanti kirimkan saja alamatnya. Pungkas Ramdan. Ia lantas mematikan sambungan telepon. Dari siapa, Mas? Tanya Kanaya setelah Ramdan kembali meletakkan ponsel di meja ruang tengah. Ternyata salah satu klienku, Nay. Beliau ngajak ketemuan di suatu tempat untuk membahas masalah pekerjaan. Ramdan memilih membohongi Kanaya karena ia tak ingin sang istri penasaran dengan masa lalunya. Oh, gitu. Ketemuannya sekarang kah? Terus, kita jadi ke rumah ayah atau enggak? Kanaya percaya-percaya saja dengan jawaban suaminya. Sepertinya minggu depan aja ya kita ke tempat ayah. Aku mau ketemuan sama klienku dulu. Dan sorenya nanti aku udah harus balik ke Jakarta. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal sebentar? Meski agak keberatan harus meninggalkan Kanaya, tetapi Ramdan harus menemui penelepon misterius tersebut agar bisa menuntaskan rasa penasarannya. Gak apa-apa, Mas. Di rumah kan ada ART. Kamu kalau pergi, ya pergi aja. Aku bisa jaga diri kok, sahut Kanaya. Ia justru merasa senang sekaligus lega karena tak jadi menemui Hari. Kanaya tidak siap kalau nanti ayah mertuanya itu akan setuju dengan rencana Ramdan. Membiarkan Rizek agar bisa fokus program hamil, sungguh Kanaya merasa menyesal karena sempat memberikan ide seperti itu. Kanaya sama sekali belum siap memberikan Ramdan seorang anak. Sedari dulu ia selalu menunda dengan memberikan berbagai macam alasan. Apa aku turuti aja ya kemauan Mas Ramdan untuk hamil? Lagian juga aku udah mantap untuk ngelepasin Haitsam. Mungkin ini saatnya aku harus mengalah pada takdir. Aku harus menikmati takdirku. Ada Mas Ramdan yang selalu sabar menunggu aku membalas perasaannya. Harusnya aku gak boleh sia-siain orang sebaik dia. Kanaya tengah berdebat dengan batinnya. Ia lalu beralih menatap Ramdan yang tengah fokus menonton acara berita di televisi. Mas, panggilnya lirih. Ramdan refleks menoleh. Aku bersedia hamil. Aku ingin hamil secepatnya, Mas. Ungkap Kanaya tanpa ragu sedikit pun. Kamu serius, Nay? Tanya Ramdan tak percaya. Lelaki itu sempat tak menyangka kalau istrinya akan berubah pikiran secepat ini. Iya, Mas. Aku dari tadi mikir, makin kesini aku kan makin bertambah umur. Kalau hamilnya ketuaan juga nggak baik untuk kesehatanku. Sebagai seorang perempuan, aku juga pengen jadi ibu, Mas. Ramdan refleks memeluk Kanaya karena saking senangnya dengan keputusan wanita tersebut. Ia merasa semua usahanya untuk menaklukkan Kanaya selama ini akhirnya mulai menemukan titik keberhasilan. Bersambung. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Dadah.